dipersembahkan oleh Kami ucapkan terima kasih bagi Anda kemarin yang turun ke jalan, yang bersuara di berbagai kanal, yang ingin sebuah keadilan, tidak ingin lagi namanya kesenjangan antara elit politik dan juga rakyat. Jangan sampai ada ucapan, tindakan, perkataan yang melukai hati rakyat. Aksi unjuk rasa akhir Agustus 2025 kita berharap bukan hanya sebatas narasi, tapi ada transformasi. Ada empati yang ditunjukkan oleh pemerintah. Tapi tadi kami mendapat informasi bahwa aksi tersebut tidak sekedar berlangsung damai, kondusif. Ada saja pihak-pihak dalam tanda kutip penyusup, provokator, melakukan tindakan anarkistis hingga jumlah korban jiwa. Komnas HAM menyebut ada 10 orang meninggal dunia. 3.000-an lebih orang ditangkap karena terindikasi diduga kuat melakukan pengerusakan. Ada 38 yang telah menjadi tersangka. Malam hari ini kami ingin semuanya menjalin persatuan. Kita tidak ingin lagi adanya chaos yang luar biasa yang dipertontonkan. Kami juga turut berduka atas 10 orang. Ada ASN, ada mereka yang bahkan tidak bersalah menjadi korban jiwa dalam aksi unjuk rasa. Kami mengundang berbagai elemen masyarakat, bahkan mahasiswa kami hadirkan di Catatan Demokrasi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Kami hadirkan ini ada BEM seluruh Indonesia, BMSI. Boleh suaranya. Kemarin teman-teman turun tanggal 21, kemudian tanggal 29 Agustus 2025. Kami ingin konfirmasi karena di hari terakhir aksi kabarnya kalian tidak turun karena ada indikasi ya teman-teman. Nanti dijawab, ada indikasi pihak yang ingin menunggangi masa dari mahasiswa. Nanti tolong dijawab di Catatan Demokrasi. Kita juga menghadirkan teman-teman dari BSI. Terima kasih banyak BSI. Dan juga para narasumber langsung saja saya perkenalkan satu persatu dari sisi paling kanan terlebih dahulu. Wakil KSP Bang Kodari. Selamat malam Bang Kodari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kita masih suasana berduka karena dikejutkan oleh aksi yang terjadi di tanah air. Politikus Partai Gerindra Bang Hendar Sam. Malam Bang Hendar Sam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengamat politik Bung Slamet Ginting. Selamat malam Bung Slamet Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan Ketua Komisi Dakwah Ukhuwah dari Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai Haji Holil Nafis. Ada juga budayawan Mbah Sujiwo Tejo. Selamat malam Mbak Tejo. Presiden Aspirasi Asosiasi dari Serikat Pekerja Bu Mira Sumirat. Malam Bu Mira Sumirat. Assalamualaikum, selamat malam Pak Pandu. Dan juga dosen STH Indonesia Jentera Mbak Asfinawati. Selamat malam Mbak Asfinawati. Malam semua. 5 legislator bukan hanya minta maaf, mereka betul-betul menyesal atas perkataan yang dianggap melukai rakyat, tapi saat ini status mereka sudah dinonaktifkan dari parlemen. Kita simak bersama permintaan maaf dari para legislator. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya Uya Kuya
menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia. Mudah-mudahan ke depannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI. Tapi nyatanya permintaan maaf betul-betul tidak meredam kami semua dibuat tercengang ketika rumah para legislator tersebut diserbu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka mengobrak-abrik, mereka mengambil, menjarah barang dari rumah. Sekali lagi, jika Anda ingin menyuarakan aspirasi, penjarahan betul-betul tidak dibenarkan. Itu sudah kriminalitas. Dan setelah kita semua, pihak yang menyuarakan keadilan, menuntut agar ada sebuah pembenahan di negeri ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan, memerintahkan pula DPR akan mencabut tunjangan rumah yang saat ini diterima oleh anggota dewan berkisar 50 juta rupiah. Bukan hanya tunjangan yang akan dihilangkan, tetapi juga moratorium. Kunjungan ke luar negeri tidak ada lagi. Kita simak bersama berikut ini. Langkah tegas yang dilakukan Ketua Umum Partai Politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotanya di DPR RI. Tapi yang membuat kami terkejut hari ini ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa sangat menyayangkan ketika gedung rumah dinas, bahkan gedung DPRD di Makassar dibakar, itu merupakan indikasi bahwa perusuh yang melakukan. Arahnya ke makar. Kita lihat bersama berikut ini. Saya tidak ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapak pun. Itu merupakan pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi saya dengarkan terlebih dahulu fakta di lapangan dari Koordinator BEM seluruh Indonesia, Mas Ikram. Apakah betul ada indikasi pihak yang ingin menunggangi teman-teman mahasiswa? Mas Ikram, gunakan mic-nya boleh. Baik, kami ini turun ke jalan dengan melakukan konsolidasi. Dan kami turun dengan tertib menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi keresahan masyarakat. Namun yang kami sedikit kebingungan ketika setelah di pukul 6 atau setelah terlambatnya itu pukul 7, itu ada pihak-pihak yang masuk dari arah yang berbeda menggantikan mahasiswa di situ. Nah mungkin di berbagai macam cuplikan video kita bisa melihat bahwasanya mereka yang tidak menggunakan alma mater, menggunakan topeng segala macam. Nah, seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan Teridentifikasi pihak-pihak itu tidak menggunakan alma mater, mereka berusaha untuk ikut membaur dengan kalian. Teridentifikasi siapakah itu? Ya, itu dia. Ada orang-orang atau oknum-oknum yang ikut berbaur bersama massa aksi dari mahasiswa yang pada akhirnya memicu keributan, kekeosan dan lain sebagainya mungkin. Berarti Anda membenarkan indikasi penyusup ya, memang benar, ada di lapangan? Iya, benar. Karena saya benar-benar di sini memastikan bahwasanya mahasiswa tidak sama sekali itu melakukan tindakan-tindakan vandalisme ataupun tindakan-tindakan anarkis. Vandalisme, perusakan fasilitas umum, sarana prasarana tidak Anda lakukan, tidak teman-teman lakukan dari BMSI sama sekali? Mungkin sebagai mahasiswa, wakil daripada suara rakyat, kami memang ada melakukan hal-hal sedemikian, namun tidak terhadap perusakan fasilitas-fasilitas umum. Mungkin hanya sedikit untuk menunjukkan kekesalan, menunjukkan amarah bahwasanya kami sudah lelah. Kami mahasiswa mewakili rakyat ini sudah lelah sekali. Ribuan kali kami turun ke jalan, tapi apa yang kami dapatkan mungkin seperti itu. Yang paling membuat lelah, yang paling membuat teman-teman BMSI betul-betul harus turun, kami harus menyuarakan, kami ingin adanya perubahan. Apa Mas Ikram? Ya, kami benar-benar ingin perubahan itu ada. Kami ingin pemerintah hadir. Kami ingin DPR turun tangan untuk
dengan cepat mengatasi segala permasalahan yang ada. Hari ini kami menuntut secara tegas bahwa setiap ada masa aksi dari mahasiswa, baik itu masyarakat atau di luar oknum yang melakukan tindakan-tindakan anarkis itu untuk dijumpai, didengar. Kami butuh didengar. Dan setelah didengar lalu apa? Kami ingin mereka melakukan tindakan atau mengambil tindakan cepat. Menjelaskan kepada masyarakat setransparan mungkin bahwa ada upaya yang bisa dilakukan dengan cepat, ada upaya yang bisa atau ada langkah yang bisa diambil menengah atau jangka panjang. Dijelaskan secara transparan supaya mahasiswa dan masyarakat tahu bagaimana sih proses tindakan pengambilan keputusan oleh pemerintah tersebut. Baik, saya boleh ke Mbak Aspinawati. Masyarakat ingin transparansi, ingin perubahan yang cepat, tapi menurut Anda apakah sudah cukup untuk meredam, membuat seluruh peserta aksi ini paling tidak cooling down, Mbak? Setelah Prabowo menjelaskan, dapat laporan pula DPR akan mencabut tunjangan moratorium kunjungan ke luar negeri, itu sudah cukup, Mbak? Ya sebetulnya kan kalau kita lihat aksi-aksi ini adalah penggelembungan dari yang sebelum-sebelumnya. Dan tuntutannya banyak sekali. Dan saya mau lihat soal kerusuhan itu ada dua. Satu ada seperti kata Pak Presiden, ada yang menyusup. Tapi kan kalau kita lihat di publik ada juga masa anak muda yang keluar, yang turun ke jalan ikut mengambil. Misalnya salah satu yang menurut saya sangat harus kita potret adalah bumbu dapur pun diambil. Kalau ada bumbu dapur di sini ditaruh, apakah bapak-bapak ini berlima akan ambil meskipun gratis? Pasti tidak. Karena tidak kekurangan apapun. Jadi kalau bumbu dapur saja diambil, itu kesusahannya udah seperti apa. Saya mau memaknai di situ ya. Nah kalau kemudian soal penyusup, saya pikir negara harus bertanggung jawab membuat tim pencari fakta yang independen, bukan hanya menuding, tapi kalau itu benar kita senang dong kalau ada tim pencari fakta, kita juga kepingin tahu. Nah kalau tuntutan-tuntutan sebetulnya jauh sekali, nyaris tidak pernah ada yang dikabulkan seperti kata Mas Ikram tadi dan teman-teman mahasiswa dan lain, teman-teman buruh, tidak pernah ada yang didengar. Misalnya perampasan rakyat, perampasan uang masyarakat melalui undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, perampasan kepastian kerja melalui Omnibus Law Cipta Kerja, tentang lingkungan melalui Omnibus Law Cipta Kerja, itu nggak pernah didengar gitu ya. Jadi menurut saya sebetulnya melihat fenomena saat ini bukan hanya menghukum, tapi kemudian melihat kepada diri sendiri, kenapa itu bisa terjadi. Itulah sebetulnya yang diajarkan oleh ilmu dalam melihat kejahatan, yaitu kriminologi. Kalau ada kejahatan itu orang tidak hanya dihukum karena itu cuma kacamata hukum. Tapi kenapa ya sampai ada fenomena itu? Tapi kami berharap dari fenomena yang kemarin ketika ada aksi berhari-hari non-stop, semua pihak bukan hanya terpusat di Jakarta tapi di sejumlah wilayah itu akan didengar oleh eksekutif. Nah ini juga persoalannya kan. Publik akan gini, sebetulnya kan ada aksi reaksi. Ada orang ke pengadilan mendapatkan kecurangan. Ada orang ke polisi dipukul. Ada orang aksi dipukul. Dia kemudian bertanya, saya harus melakukan apa lagi nih? Saya melakukan aksi sampai jam 6 dan tidak ada undang-undang yang melarang itu, saya dipukul. Saya pernah juga tahun 2020, 2019 harus lari-lari karena baru jam 4. Emang ada aturan di Indonesia? Emang ada undang-undang bahwa demonstrasi hanya boleh sampai jam 4, hanya boleh sampai jam 6? Apakah di undang-undang dasar kita ada aturan itu? Kan tidak ada. Jadi saya merasa sebetulnya harusnya dilakukan pemerintah dan DPR itu melihat tuntutan yang lebih mendasar. Kemiskinan struktural, perampasan tanah rakyat, perampasan sumber daya masyarakat. Ketika ada anggota DPR diambil bumbu dapurnya kita ribut. Tapi ketika ada tanah masyarakat Indonesia jutaan, kita ada yang ribut, pejabat publik tidak ada yang ribut. Ada yang dibunuh karena mempertahankan tanahnya, itu di mana-mana di tempat, dari NTT sampai ke Kalimantan, tidak ada yang ribut, hukum tidak bekerja. Jadi rakyat diajarkan ini sebetulnya sama pejabat publik, sama elit politik. Oke. Bang Kodari ingin komentar dulu boleh? Ke Bang Kodari dulu, saya boleh Bang? Masyarakat ingin ketika tuntutan ini disuarakan, ada tindak lanjut ya? Bang Kodari, tidak hanya sebatas lisan didengarkan masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Ya, saya kira pasti pemerintah berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa memenuhi aspirasi masyarakat. Misalnya kalau terkait dengan peristiwa beberapa hari ini, tadi kita menyaksikan di depan bagaimana Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua umum partai menyatakan bahwa ya tunjangan perumahan dicabut. Saya kira itu merupakan suatu reaksi yang sangat konkret. Kunjungan ke luar negeri juga dicabut. Sebelum itu di dalam kabinet Merah Putih Pak Prabowo pun juga
sebetulnya bekerja untuk meringankan beban-beban dari masyarakat. Ketika Pak Prabowo mempraktekkan atau menerapkan kebijakan efisiensi, itu kan sebetulnya ditujukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kemudian program-program yang ada itu langsung ke masyarakat. Dan ada banyak sekali program-program Pak Prabowo yang betul-betul ditujukan langsung kepada masyarakat. Baik itu terkait dengan MBG misalnya untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak kita, yang faktanya adalah 20% itu masih stunting. Kemudian juga sekolah rakyat yang betul-betul konkret sekali, membuka akses kepada mereka-mereka yang tidak mampu, yang tidak bisa sekolah untuk bisa sekolah dengan sebaik-baiknya. Akses kepada perumahan, baik mendirikan rumah maupun perbaikan rumah. Bagaimana misalnya Menteri Perumahan Pak Marwara Sirait berusaha untuk mencari tambahan anggaran dari 220.000 rumah yang mau dibangun menjadi 350.000 rumah. Tapi sebelum masuk ke banyak Kemudian program itu dari KSP, Bang Kodari. Saya kira ini harus dijelaskan, Mas Karena perlu dikasih kesempatan dulu. Karena jadi kami begini yakin juga sekali misalnya ya, DPR gini, hanya pintu masuk ya, Bang Kodari ya. Kita bicara mengenai apa ya? Mengenai rakyat, kita harus bicara mengenai program-program yang sudah dilaksanakan. Program kita nyata itu hanya semua. bicara mengenai opini-opini saja begitu. Jadi tidak benar kalau pemerintah itu tidak mengabulkan keinginan masyarakat. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi misalnya kemarin 2-3 hari yang lalu saya datang ke Johar Baru bersama dengan Pak Menteri Perumahan untuk melihat hasil renovasi perumahan yang dilakukan oleh Kementerian PU bersama dengan masyarakat begitu. Jadi ada CSR dan itu adalah jawaban terhadap fenomena serakahnomik atau kesenjangan yang tadi disebut oleh Mbak Asfinawati. Bagaimana mengajak pengusaha untuk bisa berbagi dengan masyarakat. Saya pribadi melihat fenomena beberapa hari ini akar persoalannya adalah kesenjangan. Dan kalau ada masalah kesenjangan, maka orang pertama yang paling kencang bicara mengenai kesenjangan adalah Pak Prabowo. Saya berani mengatakan setidaknya semenjak era reformasi ini, presiden yang betul-betul concernnya luar biasa kepada kesenjangan adalah Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo berusaha untuk mengatasi kesenjangan itu. Semua yang saya sebutkan tadi adalah upaya untuk mengatasi masalah kesenjangan tersebut. Nah, tetapi memang mengatasi masalah kesenjangan ini tidak bisa instan. Ini perlu waktu yang cukup panjang ya, karena melibatkan struktur ekonomi, melibatkan jumlah masyarakat yang jumlahnya sangat besar, dan harus dikatakan bahwa pemerintahan ini baru berjalan 10 bulan. Tentu saja memang kesenjangan bukan satu-satunya persoalan, ada juga persoalan komunikasi, dan karena itu saya pribadi ya menghimbau setidaknya kepada diri saya sendiri agar betul-betul kita semua memperhatikan alam pikiran masyarakat. Saya yakin Mas Andro, saya ini kan new kids on the block ya. Saya ini baru di pemerintahan, selama ini saya di luar. Jadi setelah saya dari luar kemudian masuk ke dalam dan pada hari ini berada di tempat ini dan menyaksikan apa yang terjadi beberapa hari ini, saya mau mengatakan kepada teman-teman saya bahwa masyarakat itu punya suatu standar tertentu tentang pejabat publik. Standar tertentu? Standar tertentu, entah itu kabinet, entah itu DPR. Masyarakat itu ingin melihat bahwa pejabat publik itu hidup sederhana. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa pejabat publik itu dibiayai oleh negara, oleh keuangan negara, oleh pajak negara, oleh penghasilan negara. Bahwasanya kemudian individu tertentu ya datang dari latar belakang swasta misalnya atau pengusaha ya, atau misalnya kayak saya sendiri, saya selama ini di swasta, saya berusaha. Itu satu hal. Tapi begitu saya ke dalam, maka masyarakat melihat saya itu sebagai pejabat publik dan ada kriteria-kriteria tertentu yang masyarakat tuh kalau melihat saya, ini pejabat publik nih. Jadi apa yang dia pakai misalnya begitu. Itu adalah hasil dari apa yang dia jalankan sebagai pejabat publik sekarang ini. Tidak semua orang tahu dan memahami bahwa misalnya ke belakang itu beliau adalah atau seseorang itu adalah dari swasta misalnya. Nah, saya kira itu yang perlu jadi introspeksi setidaknya bagi diri saya pribadi bahwa kesenjangan itu adalah fenomena ekonomi, tapi juga fenomena sosial dan fenomena psikologi. Dan disitulah kemudian terkait dengan komunikasi.
Nah, mungkin begini juga Mas Andromeda, bahwa kita sekarang ini hidup di dunia media sosial, di mana ya apa yang tadinya private kemudian dikonsumsi juga oleh publik begitu. Dan kesenjangan atau kesadaran ini seringkali mungkin tidak sepenuhnya disadari bahwa apa yang Anda rasakan atau Anda tampilkan di medsos misalnya ya, di akun Anda, mungkin sebetulnya itu konsumsi pribadi atau buat teman-teman, tetapi karena dia akses di publik juga, akhirnya muncul dan beredar di mana-mana, dan itu menimbulkan persepsi kesenjangan yang semakin besar. Itulah Jadi, butuhnya kita empati. Tapi Bang Kodari sebagai pihak istana, kami juga mengajak mahasiswa ingin bertanya langsung kepada pemerintah. Mas Ikram, bertanya langsung kepada Bang Kodari. Baik, saya memahami betul apa yang disampaikan oleh Pak Kodari tadi, bahwasanya pemerintah sedang menjalankan berbagai segala hal tentang perjalanan negara, menjawab persoalan-persoalan ada pada masyarakat. Saya paham betul, tapi saya di sini hanya ingin bertanya tentang misalkan nih MBG nih Bang. Ini MBG ini udah berjalan Bang. Tapi yang pemerintah tahu itu MBG yang ada di Jakarta. Lalu bagaimana dengan MBG-MBG yang berjalan di daerah-daerah? Nah, saya ini berasal dari Aceh Bang. Nah, di Aceh sana ini MBG tidak jelas Bang. Apa yang diterima masyarakat, lalu kita maksudnya jangan terpusat pada kota Jakarta, karena ini untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Kalau memang pemerintah ini ingin membantu siswa-siswi yang ada di sekolah, lalu dengan pendistribusian yang tidak jelas, ini saya rasa hanya akan menambah masalah baru, tidak menyelesaikan masalah sama sekali, lalu menambah masalah baru. Juga yang perlu saya sampaikan adalah seharusnya pemerintah melakukan upaya untuk membuat harga bahan pokok makanan menjadi murah. Sehingga apa? Kami bisa beli sendiri itu. Tidak kami mengambil atau menerima dari suapan pemerintah. Itu mungkin Bang. baik, langsung saya jawab saja. Jadi persis de Ikram, itulah yang ada di pikiran Pak Prabowo. Kalau kita bicara kebijakan publik, di situ ada beberapa elemen. Pertama tentu political will. Kalau political will sudah jelas ya dari Pak Prabowo. Tapi ada juga yang namanya teknokrasi. Jangan lupa kita ini bicara mengenai Indonesia yang luasnya itu 2 juta kilometer persegi, provinsinya 38, kabupaten kotanya 550, kecamatannya mungkin 5.000, 7.000 sekarang, desanya 80.000. Jadi perlu waktu untuk mengimplementasikan program-program yang bersifat nasional. Nah, saya informasikan satu hal, Dek. Pak Prabowo itu, BGN, Badan Gizi Nasional, sebagai pelaksana makan bergizi gratis, itu dalam rencana semula, dalam tahun 2025, itu mendirikan 5.000 SPPG. 5.000 SPPG itu katakanlah sekitar mungkin 17,5 juta penerima di seluruh Indonesia. Tetapi Pak Prabowo persis karena apa yang dirasakan atau mungkin melihat apa yang dikatakan oleh Ikram ini, itu langsung minta agar MBG itu dilaksanakan 100% tahun 2025. 83 juta, 30.000 SPPG. Bayangkan, hanya dalam beberapa bulan harus mengejar 83 juta penerima. Nah, sementara Pak Prabowo sendiri cerita, di Brazil ya, untuk bisa 20 juta penerima itu 10 atau 11 tahun. Bayangkan, karena perhatian kepedulian Pak Prabowo yang begitu besar ingin seluruh anak Indonesia bisa menikmati MBG, maka beliau minta agar BGN itu bisa menyelesaikan dalam tahun 2025. Nah, laporan terakhir sudah berdiri sekitar 6.000 dengan penerima sekitar 20 juta, dan pada saat ini sudah ada 20.000 titik ya yang sedang diverifikasi. 20.000 itu tinggal dikalikan 3.500 per titik ya. Kalau betul-betul bisa terlaksana 20.000, berarti 6.000 tambah 20.000, 26.000. Termasuk di Aceh Bang, tempat wilayah Ikram. Mudah-mudahan termasuk di Aceh ya. Tidak menafikan bahwa memang masih banyak yang bolong. Jangankan di Aceh, di Banten pun juga masih banyak yang belum kebagian MBG ini. Tetapi jangan lupa bahwa kembali lagi yang namanya kebijakan publik itu ada niat baik, ada political will, tetapi juga ada unsur teknokrasi. Ya, jadi Pak Prabowo ini sudah sebetulnya begini, buat saya ini mission impossible. Bagaimana dalam waktu kurang dari 1 tahun bisa mendirikan SPPG 30.000 dan melayani 83 juta, itu sudah sangat-sangat luar biasa. Kemudian kita juga menafikan bahwa ada problem-problem dalam implementasi. Misalnya ada
kejadian keracunan. Nah tentu itu kan harus diperbaiki tata laksananya supaya jangan keracunan, supaya gizinya betul-betul berimbang, berkualitas. Kalau saya ya dalam konteks sebagai kantor staf presiden mengawasi program prioritas presiden, monitoring dan evaluasi, sering mengatakan begini, bahwa yang namanya MBG itu bukan hanya harus sehat, harus bersih, tetapi juga enak. Standarnya tinggi sebetulnya. Kalau kami nih, kalau maunya kita standar tinggi. Jadi pemerintah itu percayalah, nanti kalau misalnya nanti Ikram suatu saat mungkin 15-20 tahun yang akan datang duduk di posisi seperti saya ini, pasti punya niat baik, bekerja untuk rakyat, mensejahterakan masyarakat, mengurangi kesenjangan. Tetapi ya semua jenis pekerjaan itu ada yang namanya konsep, ada yang namanya implementasi. Nah, kadang-kadang tantangannya itu ada di situ. Itulah tantangan bagi para pembantu presiden. Mampu enggak mengimplementasikan semua program-program yang bagus dari Pak Presiden? Tapi kalau ditanya, apakah ada keberpihakan dari Pak Prabowo? Ada banget, bukan ada aja. Dan itu sangat luar biasa, sangat-sangat besar. Jadi sebetulnya kalau bicara kesenjangan, yang paling melawan kesenjangan itu adalah Pak Prabowo. Dengan segala program. Bukan hanya kesenjangan, tapi aksi kemarin terjadi karena sebuah akumulasi kemarahan dari rakyat. Sesaat lagi di Catatan Demokrasi, pemirsa. Saat ini rasanya semua saluran digunakan untuk bersuara. Bahkan yang terbaru adalah muncul gerakan 17+8, beragam tuntutan kami akan tampilkan berikut ini. Ikram, ini sama dengan poin-poin tuntutan teman-teman BMSI? 17+8 tuntutan rakyat, transparansi, reformasi, dan juga empati. Ya, terkait dengan 17+8 ini mungkin akumulasi ya dari semua tuntutan dari seluruh Indonesia. Nah justru kami sebagai mahasiswa membersamai semua poin tuntutan 17+8 ini. Ini saya rasa ini memiliki makna yang sama namun dengan bahasa yang berbeda. Nah saya pastikan mahasiswa ada di sini untuk memperjuangkan 17+8, mungkin sekian. Sumbang sih dengan mahasiswa selaras ya, Ikram ya. Saya boleh ke Mbak Tejo. Mbak Tejo, melihat aksi yang kemarin berlangsung pada akhir Agustus 2025 dari kacamata seorang budayawan, Mbak Tejo apakah melihatnya terkejut? Bukan hanya ada aksi, tapi di sana ada aksi penjarahan pula. Rumah-rumah legislator yang dituding selama ini mungkin jumawa di mata rakyat, sekalipun mereka sudah menyesal meminta maaf. Mbak Tejo. Ya Andromeda, jadi di Agustus ini saya tiba-tiba ini Pak Selamat Ginting. Selamat apa selamat sih? Selamat ya, selamat orang Jawa ya. Jadi tertarik pada orang bawa 17 Agustus tahun 45, ini kan 17.8. Dulu kalau kita nyanyi 17.8 tahun, ada seniman, bisa kamu cek di TikTok, Henry kalau nggak salah namanya, seniman Tegal. Itu nyanyinya pas banget, diminorkan. Jadi pas. 17.8 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Jadi sedih nyanyinya, banyak orang nangis. Memang suasananya jadi 17, mungkin Bang Kodari kalau nyanyi itu juga ya enggak. Nah kesan saya adalah Pak Prabowo juga dan mungkin Pak Menhan juga agak salah ucap itu, menghimbau supaya demonstran tidak membakar, tidak merusak. Menurut saya itu salah sasaran himbauannya Andromeda. Demonstran itu nggak akan merusak. Yang merusak pasti penumpang gelap. Gitu loh. Gitu. Yang pembakar pasti penumpang gelap. Apa buktinya Jiwo Tijo ngomong gitu? Ya buktinya demonstran itu kerjanya demo. Kalau pembakar ya bakar gitu. Mereka bukan demonstran berarti. Berarti kalau nggak bakar sate ya bakar gedung. Dan anehnya kebakarannya kok jadi terlokalisir ya, kok nggak meluas ya. Berarti ahli banget ini Pak yang bakar gitu loh. Gitu loh. Ada ilmunya. Dan kebetulan saya suka, nggak tahu di Aceh, pasti ada kesenian rakyat, kalau di Jawa ada kesenian rakyat namanya Jakat Tingkir. Jakat Tingkir itu supaya dia dapat kedudukan kekuasaan, dia dilengserkan oleh seorang sultan, tiba-tiba dia membuat kerbau itu ngamuk di mantra-mantrai, disebut Kebuan Danu, Maison Danu, dia ngamuk di Demak, nggak ada yang bisa menyelesaikan kecuali dia sendiri. Setiap kali ada kebakaran-kebakaran ini, saya selalu ingat jangan-jangan ini yang bikin adalah orang yang dia sendiri yang bisa menyelesaikan.
Dia sendiri yang bisa menyelesaikan. Dia yang punya. Ya Jaka Tingkir tadi ada kerbau, ini di, kupingnya dikasih tanah lempung, terus dikasih mantra-mantra, ya itu kan perumpamaan aja kan. Wah itu ngamuk. Nggak ada petinggi yang bisa menyelesaikan kecuali Jaka Tingkir. Kita selalu waspada gitu teman-teman. Jadi saya setuju sama Ikram tadi. Mungkin sore sudah pulang, tapi ada penyusup, tapi terus pemberitaannya ada kebakaran. Terus ada imbauan, nanti jangan bakar-bakar, jangan. Kalau mengimbau gitu, mestinya saya usul ke Pak Mas Kodari, hei para pembakar jangan ngebakar ya, bukan para demonstran. Demonstran nggak gitu. Jadi hal lain adalah soal penjaraan teman-teman mahasiswa. Ada banyak yang bergeser nantinya. Waktu zaman Pak Jokowi soal ijazah, saya oke lah saya nggak ikut-ikut, tapi bergeser tiba-tiba aja Pak Selamat, tiba-tiba ijazah sebagai kejujuran waktu di KPU menjadi ijazah sebagai Tuhan. Seolah-olah orang itu hanya sukses atau enggak pada ijazah. Yang saya takut dari soal ijazah adalah orang menuhankan ijazah. Saya hidup tanpa ijazah. Banyak teman saya di ITB yang nggak ngambil ijazah juga. Saya takutnya itu. Nah, pada kasus ini saya berusaha Bu Mira untuk tidak melihat video penjarahan. Saya bukan ulama tapi saya ijtihad, kalau penjarahan itu haram berarti melihat penjarahan itu haram. Saya berusaha skip, gak nonton. Tapi tetap mendengar katanya ijazahnya Sahroni itu jelek gitu loh. Gitu 66. Terus gak ada hubungannya orang sukses sama ijazah. Gak ada. Setiap kali Ikram, setiap kali melihat orang sukses, yang aku tanyakan adalah dia pasti dalam hidupnya pernah mengambil risiko yang aku gak berani ambil. Itu yang harus kita didik ke masyarakat, jangan iri kepada orang kaya. Saya pernah syuting di nggak usah saya sebut namanya, dia pengusaha batik. Di jalan utama di Solo, rumahnya kecil masuk, begitu masuk itu 2 kali lapangan bola. Pertama saya iri, Mas, tapi lama-lama dia pasti pada tahun 70-an, 60-an mengambil risiko yang Sujiwo Tejo jadi pengecut gak berani ambil. Jadi nggak ada alasan, cuman begini, pertanyaan saya justru ke Pak Askodari. Kita berteman, dan saya tahu bahwa sampean sangat membela Jokowi kan. Itu sangat, walaupun sekarang ngebela Prabowo, mungkin karena keberlanjutan ya Prabowo. Pertanyaan saya ketika meredam ada Pak Prabowo, ada Bu Mega, ketua-ketua partai, dan ada ketua MPR, Gibran kok nggak ada ya? Itu, ada apa ini? Dan betulkah kata teman-teman bahwa ojol-ojol yang dikumpulkan oleh Gibran adalah ojol-ojolan? Enggak, ini pertanyaan, ya gitu loh. Karena sepatunya aja 2 juta katanya gitu loh. Dan gitu loh. Itu aja pertanyaan. Bang Kodari langsung dijawab tanpa basa-basi Bang, tanpa muter-muter Bang, to the point aja Bang Kodari. Begini, saya nggak hadir ya pada acara di mana Presiden bersama dengan ketua-ketua partai tampil pada waktu itu. Tapi saya kira jawabannya itu, bahwa itu adalah forum Pak Prabowo bersama ketua-ketua partai yang berada di parlemen. Sekaligus juga itu jawaban terhadap pertanyaan yang pernah diajukan kepada saya. Kenapa Mas Kaisang tidak ada dalam pertemuan tersebut? Mas Gibran? Sekaligus, kan saya udah bilang. Oh sekaligus. Ketua Umum PSI? Ketua PSI. Kenapa Mas Kaisang nggak ada? Karena PSI tidak punya kursi di parlemen, tidak masuk ke parlemen. Jadi itu adalah forum Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua partai yang punya kursi di parlemen. Nah, kenapa kursi di parlemen? Tentunya satu yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, baik dalam pemerintahan maupun di DPR. Karena wakil-wakil dari partai politik yang ada di DPR itu ketua umumnya adalah mereka-mereka yang berdiri bersama Pak Prabowo. Dan itu juga yang menjelaskan kenapa di situ ada Pak Bahlil, ada Pak Zulhas gitu. Tetapi kok ada Bu Mega juga? Karena memang forumnya bukan forum pemerintah, tetapi forumnya adalah forum yang di mana Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua umum partai. Gitu. Kenapa tidak ada wapres tadi, Bang Kodari? Ya, kan presiden sama wakil presiden satu paket.
Gitu aja kok repot. Saya sendiri kalau ada acara, biasanya kalau ada Pak Kastap saya nggak perlu hadir lagi. Besok nih ada acara nih, ya apa meninjau perumahan, ya yang beberapa hari selalu hadir. Saya beberapa hari lalu hadir, Pak Kastap nggak ada. Besok itu Pak Kastap hadir, saya ngapain hadir juga? Karena antara kepala dengan wakil itu adalah satu paket, Pak. Supaya tidak redundant, supaya tidak tumpang tindih. Bu Iya, Mira dari iya. buruh juga dilibatkan Tadi ada oleh pertanyaan Presiden berikutnya, Prabowo pertanyaan Subianto. berikutnya, tadi pertanyaan berikutnya. Yang nomor 2 pertanyaannya apa? Wapres. Ojol-ojolan tadi Saya kan. juga nggak bisa ngomong. Kita kalau nggak hadir di tempat itu, kita jangan terlalu sok tahu ya. Ini Ikram bisa cerita karena ada di lapangan ya, Ikram ya. Gitu. Saya nggak ada di situ. Foto-fotonya jadi saya nggak bisa ngomong. Bang Kodari? Tapi jawaban yang saya dengar, yang kira-kira saya tahu ya, Mas Gibran itu mau ketemu dengan ojol, lalu komunikasi dengan apa tuh namanya, aplikator itu, Gojek ya, Gojek. Nah, komunikasi dengan aplikator yaitu Gojek begitu. Nah, Gojek mengirimkan orang-orang tersebut. Perwakilan ya. Perwakilan. Nah, siapa yang datang? Ya tergantung kepada Gojek. Mas Gibran juga belum tentu hafal. Karena kami ingat betul Presiden Prabowo mengundang semua pihak, bukan hanya ojek online, tapi buruh juga dilibatkan. Bu Mira harus bersuara di Catatan Demokrasi sesaat lagi, Bu. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kita langsung ke Ibu Mira Sumirat, Presiden Aspirasi Perwakilan Serikat Buruh. Kemarin kami yakin betul ketika buruh turun masih kondusif, Bu, sampai sore hari. Tapi saat malam terjadi chaos yang tidak terkendali. Ya, Bu Mira. yang pertama saya menyampaikan duka cita yang mendalam untuk wafatnya, tewasnya 10 orang sipil. Ada dari ojol, mahasiswa, ada yang lulusan dari SMK, ada juga tukang beca, ada staf DPRD. Dan kami berharap tidak ada lagi korban jiwa untuk setelah ini. Lalu yang kedua, saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Tapi, tapinya nih, harus segera mungkin Pak Prabowo mengajak elemen yang lain untuk membuat satu kebijakan yang strategis yang langsung mengena kepada rakyat. Saat ini rakyat kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Bisa dibayangkan saat ini rakyat menghadapi satu lapangan pekerjaan yang sangat sulit. Lalu yang kedua, saat ini kenapa ojol-ojol itu marah? Karena tarifnya, potongan tarif itu besar banget, 30-60%. Dan ini sering demo, tapi realisasinya kan nggak ada. Pemerintah juga bukan seolah-olah tidak bisa turun tangan. Padahal kalau nanti Presiden turun tangan, saya yakin Presiden bisa turun tangan dan membuat tarif itu menjadi 10% seperti yang diimpikan, dicita-citakan oleh para ojol. Lalu yang ketiga, saya berharap ada subsidi listrik nih. Kenapa kemarin kan nggak jadi itu PLN. Nah sampai akhir tahun 2025 ini saya berharap harus ada 1.300 kWh lah. Kemudian yang selanjutnya adalah gini, kalau bicara kesenjangan Bang Kodari, bahwa kesenjangan ini sudah sangat lama dirasakan 10 terakhir yang lalu. Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu bikin sengsara rakyat, hampir semua elemen rakyat disusahkan, disengsarakan. Bagaimana kami di sana untuk naik upah aja sulit. Lalu kemudian kami dihadapkan dengan komunikasi publik dari pejabat negara yang tidak etis, tidak bijaksana. Jadi sehingga kemudian kami marah gitu loh. Dan ini adalah akumulasi, saya kira kalau dibandingkan 98 ini masih kecil gitu. Jadi artinya pemerintah kemudian DPR RI harus menjaga sikapnya, omongannya, dan harus konsentrasi untuk kemudian kerja-kerja untuk rakyat. Saat ini kami terus terang saja merasakan bagaimana kami sulit untuk berkomunikasi dengan DPR. Contoh, kami kirim surat ke DPR untuk audiensi hampir setahun, Mbak. Itu nggak ada reaksi, itu harus ada ordal. Dan kita dipertontonkan dengan para pengusaha skincare dengan gampangnya dia RDP dengan DPR RI. Ini gimana mentang-mentang ada ordal gitu lah. Lalu dan kami mengecam lah ya tindakan-tindakan anarkis. Kita bukannya tadi Pak Sutejo menyatakan bahwa itu bukan kerjaan demonstran, itu beda lagi itu. Karena yang kami lakukan selama ini demonstrasi baik-baik aja. Tertib kita damai. Tertib malah ya, taat aturan gitulah. Tetapi sekali lagi bahwasannya peristiwa hari ini jadikan pelajaran penting bagi siapapun pejabat publik negeri ini yang bahwa rakyat kemarin kita melihat sama-sama rumah almarhum Afan Kurniawan, bahwa 3 kali 12 meter atau 11 meter diisi 7 orang. Itu adalah cermin kesusahan rakyat Indonesia. Artinya
Di depan mata loh, gedung DPR Jakarta nggak jauh ada orang-orang miskin. Kalau BPS bilang 25 juta, kalau Bank Dunia ada sekitar hampir 60 jutaan, 100 jutaan rakyat miskin di Indonesia. Artinya ini yang empatinya di mana gitu loh. Kemudian muncul dengan seenak-enaknya saja ada pengumuman kenaikan gaji yang buruh pekerja ini kalau minta naik gaji susahnya minta ampun. Kemudian harus berurusan dengan pengusaha, lalu dengan ancaman segala pengusaha bahwa akan hengkang dari Indonesia dan sebagainya gitu. Jadi saya kira hari ini rakyat bukan untuk bicara melakukan perlawanan, tapi saya kira aksi hari ini mahasiswa dan rakyat dan juga buruh untuk sama-sama memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Demikian. Tapi aksi ini Anda menduga ada memang pihak yang memanfaatkan sehingga banyak perbuatan yang tidak rasional dilakukan mengatasnamakan aksi? Saya setuju sama Mbak Asmi nanti bahwa harus ada dibentuk tim independen supaya tidak ada terjadi tadi Pak Prabowo sampaikan gitu hanya menduga-duga kan ini masyarakat Pak Prabowo bilang ini ada dugaan makar, ini ada pihak-pihak mau dompleng. Kita nggak cukup puas di sana, kita butuh bahwasanya bentuk tim independen yang terdiri dari elemen-elemen masyarakat termasuk Pak Adi Tejo mungkin harus ada sana gitu ya. Supaya rakyat percaya gitu loh, jangan sampai nanti kita seolah-olah gitu ya ini cuma untuk meredam nih persoalannya nggak bakal bisa selesai, yaitu apa? Kemiskinan dan kesenjangan sosial yang merata. Baik, Bang Hendarsan, bahkan ada kata yang keluar dari Prabowo Subianto, indikasinya mafia juga sudah bermain. Ya, memang masalah ini memang harus kita urai satu-satu. Jadi kan 17/8 itu kan artinya ada 17 tambah 8 ada sekitar 25 tuntutan kurang lebih ya kalau kita urai satu-satu. Jadi memang nggak bisa berkelindan semua ditumpuk jadi satu kemudian arahnya kemana kan gitu kan. Tentunya satu-satu outputnya apa, ini satu outputnya apa. Itu dulu kan metodologi yang harus dilakukan. Yang kedua juga bahwa kalau kita bicara masalah tadi saya menambahkan sedikit dari apa yang dikatakan oleh Bang Kodari tadi bahwa memang di era Pak Prabowo kalau kita bicara masalah apa ya bentuk keberpihakan konkretnya saja kita bentuk keberpihakan kepada ojol kan almarhum Afan dijadikan sebagai trigger untuk almarhum ini trigger bahwa ada suatu kesalahan yang dilakukan ya oleh pihak kepolisian. Tapi kan jangan juga dilupakan bahwa sebelumnya baru di era pemerintahan Pak Prabowo ya kan bahwa Presiden Prabowo memberikan tunjangan hari raya kepada para ojol dan saat ini sedang dalam proses juga untuk memperjuangkan 10% fee tersebut, potongan itu tadi. Baru di era ini. Jadi ini hal yang sifatnya substansial, jadi memang kalau kita lihat suasana batin yang ada di masyarakat pada saat ini, semuanya itu memang sama dengan Pak Prabowo, resonansinya sama ya. Kalau kita bicara masalah kesenjangan, tadi kita bicara kesenjangan, baca buku Pak Prabowo Paradoks Indonesia, bagaimana kapitalisme itu bekerja. Ya kan, dari atas menetes ke bawah itu kan ciri-ciri kapitalis ya. Angkanya ekonomi 5,1%, yang nyicipin berapa? Cuma 1% manusia, kapital ini kemudian. Kemudian ini yang ingin diubah oleh Pak Prabowo bahwa ada ideologi baru yang saya katakan ini ekonomi kerakyatan, bahwa bottom up, bahwa para rakyat-rakyat kecil ini digerakkan untuk kemudian menunjang ke atas. Backbone-nya adalah mereka-mereka ini. Masalah program MBG, tadi saya tambahkan dikit. Masalah program MBG itu kenapa sih? Orang banyak sekali mengatakan sedikit nyinyir, ini program populis. Seperti itu. Saya katakan ini bukan program populis menurut saya. Karena apa? Ya kan? Karena kalau kita bicara, ya kita bicara by data aja Mama. 10.000 makanan yang tersaji dengan baik, dengan 3 kotak atau 3 makanan yang basi yang akan terspotlight yang mana? Yang basi. Yang basi. Jadi ini bukan program populis. Secara itu resikonya besar sekali. Karena itu bad news is a good news bagi mereka yang memang tidak suka bahwa para kapitalis ini ya kan tidak suka mereka ini akan disingkirkan secara pelan-pelan oleh Pak Prabowo. Kan ini kan menjadi sesuatu hal yang harusnya kita kalau berpikir jernih. Tapi beliau kan nggak manfaatkan itu. Yang kedua, parameternya. Kalau masalah MBG tadi saya bertajam. MBG ini kalau kita lihat akan berhasil itu mungkin akan di 10 tahun. Kemudian setelah mungkin beliau tidak lagi menjabat gitu loh.
Dan ketika SDM kita maju karena MBG, ya kan, pemerintahan berikutnya penerus beliau bisa mengklaim ketika Indonesia SDM kita maju, mengklaim bahwa itu di era pemerintahan setelah Pak Prabowo. Tapi tuntutan tadi apakah bisa dilakukan oleh Prabowo dan juga pemerintahannya? Ya makanya kan bukan hanya fokus ke MBG ya saja. Kita kan harus fokus ke MBG saja. Kita harus breakdown lagi. 17+8 itu apa-apa saja. Nah, yang saat ini kan yang sudah ada RUU perampasan aset, ya kan? Itu akan segera sudah dikonsolidasikan kepada para ketua-ketua umum partai yang ada di parlemen untuk segera ditindaklanjuti. Nah, berikutnya, saya ini pada saat demo kemarin itu kan kita seolah-olah terkejut ya, bahwa satu kan Adinda Ikram juga sudah menyatakan demo itu kan ada dua faktor yang kita lihat ya, dua elemen. Pasti ada judulnya gitu loh, dari atas nama siapa, ya kan, izinnya masuknya kapan, selesainya juga jam 8 kan, jam 6 habis itu selesai, dan isu-isunya yang tentunya yang ingin dituntut sampaikan itu apa. Tapi ini kan semua absurd. Kita seperti menghadapi hantu. Jadi kadang-kadang ada masukan ke saya, banyak cerita ke saya menyimpulkan gini, kayak ada shift siang sama shift malam ini, demo ini. Itu saya nyimpulin nih kan, ada shift siang, ada shift siang nih teman-teman adik-adik yang main, shift malam yang main berbeda lagi. Siapa itu Bang kalau shift malam? Ya nggak tahu, kan kita nggak tahu. Makanya nanti Bang Selamat yang akan menyampaikan. Kalau kita lagi bicara, banyak sekali itu DM ke saya, WA ke saya dan lain sebagainya. Bang, selamatkan Pak Prabowo. Jadi saya mikirnya gini aja ya kan. Ada namanya kalau kita bicara spiral strategi ya kan. Memang dari luar dulu ini yang dikikis. Tapi ini hanya sasaran antara saja, ujungnya ya tetap saja ke presiden, kemungkinan besar seperti ini yang saya tangkap. Banyak masukan ya. Saya disclaimer aja tapi ya, bukan saya ngomong. Yang Prabowo Subianto. Ya jadi banyak seperti, Abang tolong jagain Bapak, tolong jagain Bapak, tolong jagain Bapak. Seperti itu ya. Ini banyak ke saya. DM banyak ke saya. Jadi akhirnya saya berpikir ini seperti nggak tahu di teori intelijen apa ada atau tidak, ada spiral strategi. Bahwa disisir dulu di luar. Kalau memang mau jagain Pak Prabowo, saya setuju Mas Jan. Iya. Tapi kesan saya dari luar, saya sebagai orang teater, orang film, ngelihat Pak Prabowo itu dapat informasi cuma dari satu pintu. Ini jadi catatan juga. Bisa nggak diperbanyak pintunya, sehingga itu aja. Oh iya. Nah mungkin insya Allah Pak Prabowo mendengar ini, ya bisa mungkin nanti akan jadi bahan masukan buat beliau. Itu penting sekali, karena kan hal-hal seperti ini kita seperti saya bilang tadi, kita kayak ngadepin hantu, siapa yang mau kita ini dulu. Ini beda kalau di 2019 Mama seperti ya. Udah jelas kan kalau ada oposan, ada tidak. Tapi enggak tiba-tiba di. Tapi Anda yakin Prabowo sudah mengantongi nama yang mungkin bermain di balik ya tentunya kan makanya perlu dibentuk. Saya sepakat untuk di tim investigasi khusus untuk melakukan hal tersebut. Semua pihak hadir, semua pihak dari NGO, dari civil society, dari APH untuk sama-sama ini. Jadi biar nggak ada juga kejadian hal serupa terjadi lagi. Nah berikutnya juga saya melihat gini nih. Yang kedua, kita ini kadang-kadang pada saat saya melihat ada kebekuan dalam proses untuk menanggulangi hal tersebut. Ada fenomena yang menarik menurut saya dan kemudian saya simpulkan dan kemudian saya buat gerakan itu gerakan Indonesia Kondusif. Jadi gerakan Indonesia Kondusif itu nih saya punya tagarnya itu ya. Jaga Indonesia, jaga wilayahmu. Jadi di sini apa? Ini peran serta masyarakat sebenarnya yang penting, ya kan? Waspada. Jadi ya. Sambil kita perlihatkan ke kamera gerakan apa ini? Ya. Jaga Indonesia, jaga Indonesia, jaga wilayahmu. Waspada dan bersatu terhadap aksi provokasi dan penjarahan dari orang-orang tidak dikenal. Itu pertama. Jaga lingkunganmu, bahu membahu dengan tetangga, RT, RW setempat. Saling mengingatkan, saling bantu, dan saling jaga satu sama lain. Kamu, kita semua bisa menjaga wilayah kita. Pertahanan bersama. Itu yang penting. Jadi ini sebenarnya yang sebenarnya bisa dilakukan dan sudah dilakukan.
Contoh yang paling gampang di Sumarekon Bekasi. Orang asing datang masuk, saudara-saudara kita Sumarekon Bekasi, Akamsi, ya kan, anak kampung sini, warga sekitar segala macam, halau semuanya. Bang, itu akan terwujud kalau perut rakyat kenyang dan punya pekerjaan. Ya. Kalau hanya suruh menjaga tapi rakyatnya lapar, lalu pekerjaan nggak ada, sama aja bohong. Jadi kenyangin dulu perut rakyat, kasih pekerjaan rakyat. Ya, saya sepakat juga ada masalah itu. Oke, ada masalah. Maksud saya ini fenomena-fenomena seperti ini artinya kan memang harus gotong royong itu dari sisi keamanan juga kan memang harus yang selama ini mungkin hilang. Jadi selalu struktur Forkominda ya. Forkominda tidak berjalan sebagaimana mestinya. Saya lihat itu baru di Bekasi kalau nggak salah. Ya, tapi daerah lain juga, Bang aman, kita di sini aman, demo aman. Jadi memang harus disisir bahwa ada dua hal, ada teman-teman yang demo, ada yang perusuh kan gitu kan. Nah, dipilah dua hal. Baik, yang perusuh ini ada yang demo, ada yang murni aspirasi, ada juga yang menjadi perusuh, pembakar, penyusup. Iya, masalahnya kan sekarang yang ditangkap itu pendemo. Jadi saya punya catatan ini rilis baru-baru saja dari teman-teman yang mendampingi. 3.337 orang ditangkap. 1.042 orang luka-luka sampai harus dibawa ke rumah sakit. Ini mahasiswa, masyarakat. Dari kita sudah tahu ada 10 orang meninggal. Tapi yang ngeri sebetulnya ada penyerbuan kampus, kan itu sudah beredar. Dan yang diserbu itu adalah kampus di mana itu tempat untuk para medis gitu. Ada gas air mata di dalam kampus. Terus ada random, saya juga dapat permintaan bantuan. Dia lagi ada di tempat tapi bukan demo. Baru pulang dari ulang tahun teman dan lain-lain, dipukul, digebuk begitu ya. Dan ini nggak satu orang. Ini tervalidasi Mbak ya informasinya? Ini tervalidasi. Saya terkoneksi dengan jaringan teman-teman LBH yang sekarang sedang mendampingi, mereka nggak tidur-tidur itu. Datang ke Polda, ke sana, kemana, dan itu tidak hanya di Indonesia. Tidak hanya di Jakarta tapi di Indonesia. Dan yang ngeri itu artinya sebetulnya ketika Pak Prabowo mengatakan ada makar terorisme, kemudian kepolisian menerjemahkannya ini demonstran ini, mahasiswa ini. Dan itu dikejar ya, jadi bukan cuma orang ketika di lapangan, ini sudah pulang. Orang lagi baru pulang dari mana dicegat, dipukul gitu ya. Jadi saya merasa ini ada masalah di tubuh kepolisian kita dalam melihat aspirasi masyarakat. Saya nggak tahu ini masalahnya ada di mana, apakah salah menerjemahkan kemauan Pak Prabowo atau Pak Prabowo membuat perintah di luar yang kita tahu, atau memang ini kebiasaan selama 10 tahun Pak Jokowi, karena polisi kan begitu kerjanya 10 tahun. Begitu. Bang Hendar Sam. Ya, saya tanggapi. Jadi memang saya sepakat dengan hal itu. Makanya kita sama-sama mendorong untuk membentuk tim investigasi khusus ya yang benar-benar independen untuk mengurai masalah ini. Jadi kalau Mbak Aspi tadi mengatakan seperti itu, saya di 2019 ini adalah koordinator dari teman-teman aktivis yang pada saat itu kurang lebih kalau dikumpulin itu 70 lebih, belum lagi masalah di Bawaslu 450 sekian. Saya dampingi dia, saya koordinatornya. Mbak Mira Sumirat mungkin tahu ya. Bagaimana kita bekerja. Jadi yang saya alami ya ketika kita melakukan advokasi, ini kita nggak bisa juga samaratakan. Ketika kita melakukan advokasi terhadap kawan-kawan kita yang ada pada saat itu ya kan, nggak bisa juga dikatakan semua itu pejuang demokrasi, kriminalisasi. Karena ketika kita berdialog dengan pihak kepolisian, akhirnya tercapai satu kata sepakat bahwa yang bisa kita bebaskan mereka contoh yang tidak membawa senjata tajam, ya, yang tidak membawa batu, ya kan, yang tidak ada indikasi menuju kekerasan, tidak membawa bom molotov. Nah kalau ini bagaimana kita mau bebasinnya? Walaupun itu tanda kutip, kadang-kadang kita kenal juga orangnya. Saya setuju di situ ya, Bang. Ya gitu. Saya setuju di situ. Jadi biar tidak digeneralisir. Proses hukumnya itu harus diberikan. Karena bahkan penjahat sekalipun, pembunuh sekalipun harus ada pengacaranya. Abis ini langsung Ini dijelasin. pengacara nih, saya harus kasih tahu yang terjadi di lapangan. Ada 2 setidak-tidaknya pengacara pendamping dari YLBHI itu juga dipukul, tidak boleh. Dan banyak sekali sekarang pendamping-pendamping, pengacara-pengacara tidak boleh mendampingi ini. Bahkan orang yang membunuh pun dia kan harus
boleh didampingi. Itu kan negara hukum kita kan di situ. Boleh didampingi, nanti pengadilan lah yang memutuskan, bukan polisi yang memukul. Apalagi ini termasuk yang ramai semalam di Unisba, Unpas ya? Unisba ya. Yang ramai Unisba juga. gini, ini Rektor Unisba itu sudah melakukan press conference, bisa dicek di YouTube. Ini Rektor Unisba yang bilang ya, bukan orang lain nih. Ini saya bacakan aja singkatnya. Memang pada pukul 17 ada demonstrasi dan sudah berakhir. Kemudian ada korban yang dirawat dan selesai pada jam 20.30. Pukul 21.30 posko kesehatan Unisba tutup. Pukul 21.30 massa yang disinyalir bukan mahasiswa datang dari berbagai titik dan memblokir jalan-jalan di Kota Bandung. Ini kan ceritanya Ikram ini. Dan apa yang tadi disebut oleh Mas Jiwo, antara demonstran dengan perusuh ini memang dua yang berbeda. Massa gerombolan tersebut yang memicu tindakan aparat kemudian diberitakan menyerang kampus Unisba. Betul bahwa sweeping dilakukan karena massa bergelombol di sekitar kampus Unisba. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bu, ini kita ya bicara mengenai peristiwa-peristiwa itu harus detail. Nggak bisa cuma lihat dari apa yang kita lihat di televisi saja. Ini yang bilang Rektor Unisba ya, saya nggak tahu kalau Ya, Ibu Asfinawati punya informasi yang lain. Gitu. Ya, saya sebenarnya sudah senang dengar Bang Kodari tadi ya merespon dengan terbuka. Loh kenapa Ibu jadi nggak senang kalau saya menjelaskan saya belum selesai dan mengutip ngomong. apa yang disampaikan oleh Saya Rektor belum selesai Unisba? ngomong gitu ya. Jadi nggak usah reaktif-reaktif amat juga. Saya mau mengatakan Ya, begini. saya kan cuma menjawab aja. Iya. Tadi bilang senang, sekarang nggak senang. Saya kan cuma Ya mengutip. kan saya belum bilang nggak senangnya. Saya tadi sudah Pernyataan senang Rektor saja. Unisba tadi yang dibacakan oleh Bang Kodari. Iya, saya tadi sudah senang. Tapi Sudah kami begini, tayangkan juga di TV. Kenapa informasi yang valid hanya dianggap dari rektor, tapi tidak dari mahasiswa yang menjadi korban. Dan menurut saya ini cerminan kekuasaan selama ini di Indonesia. Bahwa pemerintah atau DPR itu tidak mau mendengar orang kecil. Saya sepakat banget, karena dia SMP, karena dia ojol online, karena dia bukan direktur, bukan berarti dia tidak benar keterangannya. Karena pengalaman dia itu adalah nyata. Nah dalam hal ini ketentuan internasional mengatakan begini. Ketentuan internasional mengatakan begini. Ketentuan HAM internasional mengatakan apabila dalam demonstrasi, ada pengacau, maka Kita satu polisi persatu harus mengambil pengacau itu, bukan membubarkan dari demonstran Baik. itu. Bang Kodari ditanggapi dulu singkat. Bang Kodari. Ada nggak kalimat saya tadi Jadi mengatakan ketika bahwa ada Ati itu perusuh, salah? ketika ada perusuh misalnya datang ke Unisba, kemana-mana, mereka yang diambil bukan masyarakat, bukan mahasiswa di dalam yang diserang Baik, juga. Mas Firman. Itu artinya kepolisian tidak punya kemampuan membedakan mana yang perusuh, mana yang menyerang, mana yang ada di situ. Kami tadi sudah menanyakan ada pernyataan dari Rektor Unisba, kami juga mengundang pihak Universitas Pasundan, ada juga mahasiswa yang ada di lapangan, antara mahasiswa dan juga massa ketika malam hari di Bandung, di Jalan Taman Sari, suasananya betul-betul chaos. Kita kembali sesaat lagi. Kita langsung ke Bung Slamet Ginting, semua pihak ingin tim pencari fakta yang bergerak, ditangkap Bang, kalau memang betul ada dalangnya di balik aksi kemarin. Ya, saya sepakat mesti segera dibentuk tim gabungan pencari fakta yang independen. Saya pengalaman juga sebagai mahasiswa, saya biasanya ketika mau demo, saya udah perkirakan, kira-kira saya akan ditangkap berapa hari. Biasanya di tas saya itu, kira-kira 3 hari. Maka saya siapkan handuk kecil dulu, good morning, kemudian alat mandi, pakaian dalam dan segala macam. Ketika ditangkap polisi, memang saya udah menyiapkan diri bahwa kemungkinan saya ditangkap dan segala macam. Tapi tidak pernah ada kemudian batu dan segala macam. Jadi harus dibedakan masa aksi dan masa perusuh. Karena itu saya ingin menganalisis secara politik ya. Jadi dalam analisis politik memang terjadi sebenarnya ketegangan struktural dan strategi negara dalam hal ini. Jadi gerakan massa itu adalah respon terhadap krisis legitimasi negara. Artinya apa? Pemerintah dan juga parlemen. Dan juga termasuk aparat penegak hukum di sini. Nah, protes ini bukan hanya persoalan adanya kekerasan, tetapi juga simbol penolakan terhadap struktur oligarki dan penggunaan kekuatan represif negara terutama oleh kepolisian selama 10 tahun era Presiden Jokowi waktu itu. Jadi ini hampir 11 tahun. Nah ini kesempatan untuk mereformasi total aparat kepolisian karena dalam beberapa kasus tindakan-tindakan represif ini harus ada tindakan nyata.
Kasus Kanjuruhan misalnya, berapa ratus, lebih dari 100, tidak ada tindak lanjutnya. Kapoldanya naik pangkat segala macam. Banyak kasus begitu juga. Kasus Bawaslu waktu itu, berapa banyak korban. Hari ini gelar perkara semuanya Bang, naik terhadap 7 pangkat penabrak. semuanya. Dan ini tidak ada penalti yang dilakukan oleh negara baik pada eksekutif maupun legislatif. Ketika anggota legislatif bersalah, apa tindakannya? Tidak ada. Apakah kemudian ada tindakan terhadap anggota kabinet yang juga salah ucap, komunikasi politik yang buruk, kemudian gaya hidup yang hedonis, kesenjangan ekonomi, itu sudah dibahas dan berkali-kali harusnya ada tindakan nyata. Misalnya, batalkan tunjangan-tunjangan ini, itu. Kemudian supaya ada rasa keadilan, maka misalnya gaji DPR misalnya 12 kali UMR misalnya, seperti itu. Jangan kemudian tunjangan beras anggota DPR 12 juta, tunjangan beras saja. Sementara gaji-gaji kita itu termasuk beras di situ. Pajak harus di situ. Ini pajak dibayarkan oleh negara. Itu kata-kata kemudian meminta DPR itu dibubarkan, itu adalah sudah kondisi kritis. Dan ini tidak ada sensitivitas dari anggota parlemen dan juga oleh pemerintah. Mengapa kemudian menyetujui kebijakan-kebijakan yang memang ugal-ugalan seperti ini? Nah, kemudian menurut saya negara dengan tindakan keras dan juga kriminalisasi dan malah membuat solidaritas massa yang menjadi marah akibat martir Alvan ini, juga ada menurut saya kompleksitas aktor di balik protes. Nah, ini harus semuanya harus jujur, kita harus bisa mengungkap siapa orang-orang di balik kasus demo itu. Saya kemudian mengidentifikasi paling tidak ada 5 aliran elit dan kepentingan. Pertama, oligarki. Kedua, elit politik yang tertekan menjelang reshuffle kabinet ini. Kemudian juga civil society, kemudian juga ada elit global, tidak bisa dilepaskan. Membahas politik dalam negeri pasti ada kaitannya dengan hubungan internasional, ada pihak asing di situ. Dan juga kelompok oportunis bayaran yang bersatu di jalanan dalam bentuk koalisi ad hoc. Karena ada kepentingan-kepentingan yang sama. Kemudian tentu saja lagi-lagi peran kekerasan negara, misalnya tadi demonstran dituding sebagai teroris dan agen anarkis, itu juga ucapan-ucapan seperti itu harus dipikirkan kembali oleh pemerintah. Karena yang diminta oleh rakyat adalah bukan mengirim tindakan tegas, tapi kirimlah rasa keadilan. Kirimlah rasa empati. Turunlah misalnya presiden bukan sebagai panglima militer, tapi dia adalah panglima pelayan rakyat. Jadi sosiologisnya harus dimunculkan. Kemudian tentu saja yang tidak bisa dipisahkan adalah ada dinamika media disinformasi di sini. Nah, gerakan protes yang kemudian ini memunculkan narasi-narasi kosong, termasuk apa yang diungkapkan lewat media sosial, AI segala macam. Kemudian ini juga tentu saja menyusup elemen masyarakat, campur tangan semuanya sehingga nggak jelas. Ini sebenarnya informasinya seperti apa? Komdigi di mana dalam hal ini? Perannya di mana? Terus Badan Siber Negara di mana? Badan Intelijen Negara di mana? Kemudian peran-peran kemudian media-media, Kementerian Sosial itu juga di mana? Ini kita harus pertanyakan. Baik, Pak Selamat. Jadi kemudian kesimpulan ringkas yang bisa saya kemukakan adalah ketimpangan ekonomi itu tadi, kemudian tunjangan DPR juga harusnya ada pemangkasan anggaran publik, kemudian juga eskalasi aksi kekerasan ini, pembakaran kerusuhan di banyak kota. Ini artinya ada kegagalan elit
penegak hukum, elit keamanan. Kalau dalam peristiwa 15 Januari 1974 dulu, itu beberapa jenderalnya harus dicopot. Dan ini tidak ada tindakan tegas yang hanya tidak bisa kemudian asapnya yang dikonsentrasikan di situ, tapi apinya yang harus dipadamkan. Apinya adalah masalah-masalah yang tadi telah dikemukakan. Terima kasih. Kita boleh ke Kiai Holil Nafis, tokoh lintas agama kemarin dilibatkan 16 ormas Islam, Pak Kiai. Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada para tokoh ulama? Iya, sebenarnya kan sama dengan disampaikan di media-media tentang kegelisahan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Dan itu membutuhkan kita bersama untuk bersatu dan mencintai bangsa ini. Bagaimana cara meredamnya. Dan pada posisi itu sebenarnya kita tidak tahu siapa yang harus diredam. Karena kalau mahasiswa saya pikir gampang diajak berdialog. Tetapi kalau perusuh begitu kan susah, mana yang mau kita ajak benar, ajak mencintai dan menghentikan kerusuhannya. Yang menjadi persoalan berikutnya adalah kita ini sering merespon kalau ada kerusuhan. Ketika diajak bicara baik-baik kan tidak pernah ditanggapi. Ketika ada kerusuhan di sana sini akhirnya kan kita meresponnya. Sekarang kita tanya apakah mahasiswa yang menyampaikan tuntutan itulah yang diterima atau karena kerusuhan di mana-mana? Faktanya karena kerusuhan di mana-mana baru minta maaf, baru memperbaiki, baru dipecat, baru nonaktifkan dan seterusnya. Meskipun istilah nonaktif masih diperdebatkan ya. Nah saya khawatir kita punya tradisi bangsa ini mau merespon kalau itu ada huru-hara. Tapi ketika ada orang baik-baik tidak mau meresponnya dengan baik-baik. Banyak umpamanya tentang kesenjangan-kesenjangan tentang ekonomi lah yang paling mudah. Tentang wamen yang menjadi komisaris. Ya, kok orang yang sudah punya jabatan masih ditambah lagi. Kemudian orang-orang yang nggak mendapat pekerjaan, punya kemampuan yang cukup, tidak karena ijazah Pak Tejo, tapi memang punya kemampuannya ada dan ijazahnya ada, mereka kesulitan mencari hidup. Nah, tidak mungkin kita bicara soal bagaimana demokrasi tanpa keadilan. MK melarang wamen itu. Masih 2 tahun, Pak. Jadi sampai habis gajinya itu, jadi baru bisa diberhenti dia, Pak Tejo. Lanjut Pak Kiai. Menurut saya kan tidak masuk akal lah memberikan keputusan 2 tahun baru berlaku itu Pak. Kalau mau bicara keadilan. Keputusan sekarang ya 3 bulan lah, 6 bulan paling lama. Kalau 2 tahun di mana? Ini contoh yang terkecil lah tadi kalau bicara soal mau ini membentengi, mau demokrasi. Kalau orang lapar demokrasinya apa Pak? Di seluruh dunia itu yang anarkis bukan karena persoalan bagi-bagi sosial atau politik Pak. Tapi ketika soal perut itu nggak bisa lagi dia bisa soal politik itu. Anak nangis, mau bayaran, nggak ada LPG, nggak ada bumbu tadi. Apa yang bisa diajak soal demokrasi Pak? Nggak bisa diskusi Pak, puyeng itu sudah. Dan itu yang bisa melahirkan anarkis. Maka ketika krisis ekonomi, ketidakadilan ekonomi berimbas juga pada ketidakadilan politik dan sosial, pasti negara itu kacau. Oleh karena itu kita berharap ini jangan menjadi kebiasaan kita bahwa tuntunan mahasiswa yang baik-baik itu tidak didengar kecuali kalau ada kerusuhan. Akhirnya dompleng itu menjadi sebuah yang baik ketika untuk perbaikan. Sekarang makanya kita untuk kita akan melakukan perbaikan. Kita coba perbaikan apa yang bisa kita lakukan. Mengapa kepolisian bisa memberikan untuk pegang rantis itu yang nyetir dan orang di dalamnya kepada orang yang mentalnya tidak stabil. Kalau mental stabil Pak sebagai polisi saya pikir tidak akan takut untuk menjaga bagaimana keamanan. Ini kan sebuah tanggung jawab. Apakah ini yang disalahkan adalah yang nyetir? Kalau saya enggak. Siapa yang beri tugas dan siapa yang bertanggung jawab di situ. Kalian saya tanya 2. Singkat boleh. Ini yang dipilih komunitas ojol. Beberapa tahun yang lalu yang dipilih oleh lembaga survei untuk menaikkan seseorang supir taksi. Karena maka kemana-mana dia naik taksi. Karena meletas. Terus ojol. Demo-demo ojol selalu masif. Di Jogja ada ojol yang disakiti oleh seorang yang mengaku pelayar. Jadi jangan-jangan ini bukan faktor kebetulan. Kenapa kok ojol yang jadi martir? Kalau dalam konsep Islam tidak ada yang kebetulan Bang. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Kalau di Islam. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Kami ucapkan terima kasih kepada BHS yang terus dukung catatan demokrasi. Mbak Tejo, mau ngomong Mbak ini Mbak? Dalang dikit Mbak? Ya, 10 second. Hati-hati dalam keadaan seperti ini, hati-hati terhadap sengkuni. Di mana ada sengkuni, di situ ada fitnah, di situ panas, dan di situ ada gejolak. Hati-hati, di sekitar kita banyak sengkuni. Saya Andromeda Mercury, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa.
Boleh saling bersalaman. Dipersembahkan oleh